berbeda-beda. Ya. Dan tanggal pencatatan itu yaitu tanggal 16 Januari 2024. Ya, ini adalah tanggal di mana semua pemegang saham yang terdaftar ya pada tanggal tersebut berhak atas dividen. Ya. Nah, investor yang memberitahukan misalnya melewati tanggal tersebut, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan yang namanya dividen. Nah, kemudian dividen nanti akan dibayarkan pada tanggal pembayaran. Seperti yang kita lihat di sini, tanggal pembayarannya tadi akan ditentukan pada tanggal 2 Februari 2004. Ya, jadi dividen dibayarkan pada tanggal pembayaran kepada sebuah pemegang saham yang tentunya berhak berdasarkan catatan yang dibuat pada tanggal pencatatan. Ya, nah itulah kira-kira cara pembayaran dividen. Ya. Kemudian kita masuk pada kontroversi kebijakan dividen. Bagaimana kontroversi pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan? Kalau kita berangkat dari teorinya Modigliani and Miller, ya, yang berpendapat bahwa dividen itu tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Itu menurut Modigliani and Miller. Teori MM, ya, menyatakan bahwa apa? Dividen tidak berpengaruh atau tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa dividen yang tinggi katanya akan meningkatkan nilai perusahaan. Atau pendapat yang terakhir mengatakan kalau dividen yang rendah justru akan meningkatkan nilai perusahaan. Nah, ini kan tentunya akan menimbulkan yang namanya kontroversi. Sebenarnya bagaimana sih? Kalau menurut teori MM, dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Tapi ada pendapat ilmuwan lain yang mengatakan bahwa ketika dividen tinggi, nilai perusahaan tinggi. Ada juga yang mengatakan ketika dividen rendah, maka akan meningkatkan nilai perusahaan. Tapi kalau berdasarkan yang Ibu baca ya, ada satu artikel di situ yang menyatakan bahwa ketika perusahaan banyak membagikan dividen kepada pemegang sahamnya, apalagi dalam situasi pertumbuhan, ya justru itu tidak meningkatkan nilai perusahaan. Yang meningkatkan nilai perusahaan itu justru ketika dividennya itu rendah. Nah, gitu ya. Jadi sudah bertentangan dengan teorinya si Modigliani and Miller yang tadi menyatakan bahwa dividen itu tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ya. Nah, kita lihatlah dulu lebih dalam lagi bagaimana menurut teori Modigliani and Miller yang mengatakan bahwa dividen itu tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ya, atau di sini teori yang dicetuskan oleh Modigliani and Miller itu namanya kebijakan dividen tidak relevan. Ya. Nah, di sini MM berargumen. Kenapa MM berargumen bahwa kebijakan dividen itu tidak relevan? Kita bisa lihat mungkin ilustrasi seperti yang tertulis pada slide ya. Misalnya di sini PT Ali membagi dividennya setiap tahun. Dibagilah ya dividennya setiap tahun. Nah, kemudian pada tahun pertama perusahaan tidak membagi dividen, ya. Maka pada tahun kedua, ya, pada tahun pertama perusahaan tidak membagi dividen. Kemudian pada tahun kedua, investor tentunya akan menerima apa? Dividen yang seharusnya diterima tahun pertama ditambah tingkat keuntungan dari dividen yang tersebut. Jadi kalau misalnya tahun pertama kita tidak terima dividen, tahun kedua kita terima dividen, ditambah apa? Ditambah apa tadi? Dividen yang harusnya kita terima pada tahun pertama. Nah, gitu ya. Nah, dari sisi perusahaan, jika perusahaan ingin membayar dividen semuanya pada tahun kedua, di sini dikatakan apa? Perusahaan bisa meminjam dana sehingga bisa membayar lebih besar dibanding kapasitas pembayaran yang sesungguhnya. Nah, MM di sini menyatakan bahwa bagaimana adik-adik? Bahwa investor bersikap indifferent terhadap kebijakan dividen. Jadi sama saja gitu. Makanya di sini disampaikan oleh Modigliani and Miller bahwa kebijakan dividen itu tidaklah relevan, ya. Nah, apa asumsi-asumsi yang digunakan di sini sehingga beliau sampai mencetuskan bahwa kebijakan dividen itu tidak relevan? Ya, yang pertama tidak ada pajak. Ya, jadi menurut beliau ini lebih kepada pasar persaingan sempurna. Ya, tidak ada pajak atau biaya lain. Padahal tidak mungkin. Ya, kalau kita lihat dunia yang sekarang
Jadi pelaku pasar tidak bisa mempengaruhi harga saham. Dan kemudian semua pelaku pasar itu punya pengharapan yang sama di masa datang. Kemudian kebijakan investasi ditetapkan lebih dulu, ya, kebijakan dividen tidak mempengaruhi kebijakan investasi. Oke. Kemudian kita lihat ya relevansi daripada kebijakan dividen. Kalau misalnya dividen dibayar tinggi, ya pendapat ini didasari alasan apa? Pertama, untuk mengurangi ketidakpastian. Kemudian mengurangi masalah keagenan antara manajer dan pemilik perusahaan. Maka udah kasih dividen yang tinggi saja deh. Ya kalau misalnya terjadi masalah keagenan dengan kita memberikan dividen, tentunya akan mengurangi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemilik perusahaan. Lalu bagaimana kalau dividennya dibayar rendah? Ya, pendapat ini menyatakan bagaimana adik-adik? Sebaiknya dividen dibayarkan rendah. Kenapa dibayarkan rendah? Karena efek pajak. Ya, jadi kalau dividennya besar, maka pajak yang dikenakan juga tinggi. Kemudian juga apa adik-adik? Biaya emisi. Ya. Nah, ada banyak teori sebenarnya yang mendasari kebijakan dividen ini. Tapi kita coba ambil salah satu teori di sini, yaitu tentang teori dividen residual atau teori residual dividen. Teori residual dividen ini menyatakan bahwa perusahaan menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi yang menguntungkan itu habis didanai. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada satu artikel yang menyatakan bahwa ketika dividennya itu dibayar rendah, ya justru akan meningkatkan nilai perusahaan. Sama seperti dengan teori residual dividen ini, bahwa dividen akan dibagikan kepada pemegang saham ketika memang masih ada dana yang tersisa setelah kegiatan-kegiatan investasi yang memberikan peluang investasi itu digarap. Nah, itu ya. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh manajer keuangan di sini ada 4 ya. Menetapkan penganggaran modal yang optimal, kemudian menentukan jumlah saham yang diperlukan untuk membiayai investasi itu secara eksternal, kemudian menggunakan sumber dana internal untuk membiayai investasi tersebut, dan yang terakhir adalah membayarkan dividen jika memang masih ada sisa dana investasi. Ya. Nah, contohnya, misalnya adik-adik di sini perusahaan Geomesak ya punya penganggaran modal seperti yang kalian lihat pada tabel ini, ya, di mana ada alternatif A, B, C, D, E, F, G, dan H, ya, dan masing-masing alternatif itu bisa kalian lihat kebutuhan investasinya dan internal rate of return-nya, ya. Nah, biaya modal perusahaan adalah cost of capital-nya maksudnya ya adalah 20%. Kemudian perusahaan Geomesak memiliki dana internal sebesar 700 juta. Ya, struktur modalnya adalah 60% saham dan 40% utang. Ya, nah kita lihat gambar berikut yang menunjukkan alternatif investasi yang ada di atas biaya modalnya. Ya, mungkin ini bisa kalian lihat aja nanti sendiri ya. Kemudian kita masuk, ya tadi saya sudah singgung bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, seperti misalnya profitabilitas, kesempatan investasi, akses ke pasar keuangan, kemudian stabilitas pendapatan, dan adanya pembatasan tertentu. Itu adalah faktor-faktor yang setelah diteliti ternyata juga memberikan atau mempengaruhi kebijakan suatu dividen. Ya. Nah, kemudian kita masuk pada pembelian saham kembali atau stock repurchase, ya, buyback. Ya, maksudnya di sini perusahaan punya alternatif lain, ya, selain tadi kan bisa pembayaran dividen secara tunai, ya, cash dividen, ada juga stock dividen, ya, inilah yang dimaksud ya, yaitu pembelian saham kembali, ya, stock repurchase atau buyback. Kegiatan ini adik-adik biasanya dilakukan di pasar sekunder bursa efek dan saham itu disebut dengan treasury stock, ya, dan secara prioritas, ya, nilai perusahaan sebelum dan setelah pembelian saham kembali ini tidak akan berubah, ya, tidak akan berubah. Misalnya kita ambil contoh ini, PT Dewa yang punya 10.000 lembar saham
beredar, di mana per lembar sahamnya itu dinilai Rp2.000 per lembar. Nah, perusahaan mendapat keuntungan bersih sebesar 4 juta, ya, sebesar 4 juta. Nah, PT Dewa memiliki dua alternatif. Yang pertama, membayar dividen kas sebesar 2 juta atau membeli saham kembali sebesar 2 juta. Perlakuannya bisa kalian lihat di sini nanti adik-adik ya. Sudah ada juga ibu buat di slide. Kemudian kita lanjut lagi ya, dividen saham atau stok dividen. Ya, seperti yang kalian lihat, misalnya saham Ali punya harga pasar Rp4.000, perusahaan punya neraca ya untuk komponen modal saham seperti yang kalian lihat pada slide ya. Dan kalau seandainya perusahaan Ali membagikan dividen 10% dividen saham, maka ada tambahan ya, ada tambahan saham sebesar 10.000 ya, sehingga nilai nominal barunya menjadi berapa jadi 110 lembar ya, 110 lembar ini kebanyakan ya. Nah, untuk tambahan 110 juta ya, untuk tambahan saham tersebut masing-masing punya agio ya, punya agio 3.000 itu dari mana? 4.000 tadi dikurangkan dengan 1.000, sehingga tambahan agio sahamnya sebesar 30 juta ya, 30 juta. Oke. Tambahan nilai nominal saham tersebut diambil nanti dari pos laba ditahan ya, yang berkurang senilai 40 juta atau menjadi 160 juta, sehingga total modal saham itu akan bernilai sebesar 600 juta gitu ya. Itu dividen saham. Kemudian ini tadi sudah juga ada penjelasannya. Sekarang pemecahan saham. Ada lagi istilah pemecahan saham atau stock split. Ya, misalnya Ali mengumumkan, perusahaan Ali mengumumkan stock splitnya 2:1. Maka komposisi modal saham seperti yang kalian lihat adik-adik. Ya, jika kita lihat di sini total modal sahamnya tidak berubah. Tadi kan 600 juta ya, ini juga tetap 600 juta. Ya, tidak berubah dengan sebelum dilakukan stock split. Meskipun misalnya apa? Terjadi penambahan jumlah saham. Ya, terjadi penjumlahan jumlah saham. Tadi 100 lembar, ini sudah 200 lembar. Ya, sehingga bisa dicari kesimpulan bahwa apa? Baik stok dividen ataupun stok split sebenarnya tidaklah mempengaruhi nilai perusahaan. Dan apa konsekuensi muncul dari keduanya itu adik-adik? Hanyalah terjadi apa? Jumlah lembar sahamnya saja yang bertambah, tapi nilainya itu yang menjadi berbeda ya. Tapi ya total modal sahamnya tetap sama-sama 600 juta. Ya, namun karena nilai perusahaan tidak berubah, jadi semakin kecil harga per lembar saham. Kalau tadi harga per lembar saham adalah 1.000, jadi dengan diadakannya stock split menjadi 500 rupiah per lembar. Ini nanti bisa kalian baca. Kemudian ada lagi yang namanya reverse stock. Reverse stock ini adik-adik kebalikan daripada stock split. Ya, jadi kalau stock split kan sahamnya itu dipecah. Tapi kalau reverse stock sahamnya ada beberapa saham yang dicoba dijadikan satu. Ya, contohnya misalnya 3 lembar saham ditukar menjadi 1 lembar saham, sehingga jumlah saham yang beredar itu menjadi berkurang. Ya, nilai parnya akan menjadi 3 kali lipat nilai par yang lama. Jadi sama seperti stock split, nilai perusahaan pada kondisi pasar sempurna tidak berubah. Tapi meskipun begitu, keadaan ini tetap dilakukan ya. Kenapa? Karena saham yang nilainya terlalu rendah tentunya kan dianggap tidak baik. Jadi investor terkadang cenderung menilai rendah saham ya, atau underestimate. Nah, bagaimana untuk menghilangkan efek ini? Ya, tentunya harga saham itu akan dinaikkan mendekati batas yang ideal. Kemudian yang kedua, harga saham meningkat. Ya, dengan harga saham meningkat, maka biaya transaksi diharapkan mengecil. Nah, kecilnya biaya transaksi ini diharapkan nanti akan mendorong likuiditas saham tersebut. Ya, oke, saya kira itu adik-adik, dan untuk memahami materi lebih dalam lagi, silakan kalian kerjakan soal yang terakhir yang ada pada slide.
ya nanti dikumpulkan